Halo Besinya Ketani, Besti prahara kereketakan rumah tangga Mawa dan sang suami yaitu Insan yang telah dilaporkan atas dugaan perzinahan yang telah menyeret nama selebritis Inara Rusli kini makin runcing aja. Kalau Mawa sebelumnya cukup membuka tabir dugaan perselingkuhan sang suami dengan diduga IR, kini Insan yang mengetahui Inara shock terkait adanya bukti rekaman CCTV diduga telah menjadi bukti laporan Mawa di kepolisian seraya terus mengungkap penyebaran video CCTV tersebut yang dikabarkan beradegan dewasa dan berdurasi 2 jam. Terlebih dalam kasus video tersebut dikabarkan adanya dugaan akan diperjualbelikan Besti. Nah, Insan baru-baru ini Besti melalui unggahan yang beredar di sosial media terlihat mengungkap sebuah tangkapan layar yang berisi adanya dugaan niat penjualan video rekaman CCTV tersebut dan diduga sang istri yaitu Mawa terlibat dalam grup tersebut. Apakah ini yang dimaksud dengan Insan dalam ucapannya belum lama ini, di mana ia meminta doa supaya Mawa juga bisa selamat terkait laporan dugaan illegal access. Terlebih terkait sekelompok orang juga seraya senada dengan yang diungkapkan oleh Dedi DJ kuasa hukum saksi kunci dalam kasus dugaan illegal access. Laku keras nih kalau dijual ke media. Terniat sampai buat grup. Buat skenario drama ini dari lama. Exactly. Semua kita sudah tahu. Kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Kita sudah mengantongi, patut diduga hampir 6 orang. Oh ya pasti, motifnya adalah uang pelaku itu. Berarti udah sampai dijual apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu Bang? Pasti sudah menghasilkan keuntungan ya. Dan reaksi Nara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana Bang? Ya marah banget. Ya marah banget kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access, karena ini jelas motifnya dia uang kok. Dari awal dia udah menyampaikan motifnya adalah. Tapi ya berarti kalau misalnya illegal access ini telah dilaporkan sehari atau 2 hari, video ini akan disebarluaskan. Pasti. Itu gila itu orang itu. Semoga dia dikasih hidayah. Ya, oke. Doain aja yang terbaik. Supaya Mawa bisa selamat juga. Amin ya. Nah, kalau Insan melalui unggahan sosial medianya terlihat membongkar dugaan bukti isi chat grup terkait dugaan video CCTV Inara sang istri Siri, Mawa sang istri Sa dalam unggahan video story-nya justru terlihat begitu tenang dan menjalankan aktivitasnya sekaligus loading barang untuk kegiatan sosialnya sambil mengunggah nyanyian yang diduga dinyanyikan oleh temannya bertajuk Ya Allah Lindungi Mawa. Bukan hanya itu aja, seraya menyadari apa yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan ujian yang besar, ia pun terlihat mengunggah curahan hatinya terkait tahun ini dar-dar-dor banget katanya. Tapi nggak apa-apa, biar di tahun depan tinggal sisa senangnya dan bahagia serta berkahnya. Ya, Mawa yang sepertinya lebih memilih fokus berserah ini juga terlihat mengunggah terkait hari Jumat terakhir tahun 2025, di mana ia juga menuliskan harapan dan rasa syukur atas yang pergi dengan keikhlasannya. Terlebih Mawa juga terlihat begitu dikuatkan oleh keluarganya, di mana sang kakak pun dalam unggahan story-nya terlihat menemani ia pergi dan menuliskan caption haru dalam video tersebut. Tahun ini dar-dar-dor banget ya Allah, tapi nggak apa-apa, biarin meledak di tahun ini aja. Biar di tahun depannya tinggal sisa tenangnya, bahagianya, dan berkahnya.
Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, di tahun 2025 ini kami titipkan semua rasa syukur atas yang masih ada, rasa ikhlas atas apa yang telah pergi, dan rasa percaya bahwa rencanamu selalu baik. Semoga Jumat ini menjadi penutup yang penuh berkah dan awal yang lebih tenang. Di sisi lain, kuasa hukum Mawa sendiri dalam keterangannya bersama awak media baru-baru ini terkait rekaman video CCTV yang diduga menjadi alat bukti Mawa dalam laporannya terhadap sang suami dan IR, meminta agar fokus terhadap kasus awalnya, yaitu dugaan perzinahan, di mana kliennya yaitu Mawa menginginkan keadilannya sebagai istri sah yang telah dihianati. Perihal rekaman CCTV yang diduga merupakan adegan dewasa sang suami dengan IR, menurutnya seperti cermin yang hanya memantulkan, karena kenyataannya apabila ada yang tidak benar jangan salahkan cerminnya cenah, karena kliennya pun mendapat informasi dari orang lain terkait dugaan hubungan fisik yang diduga dilakukan sang suami dengan IR. Terlebih ditambahkan oleh sang kuasa hukum dari Mawa, kliennya Mawa adalah korban dalam kasus ini. Kami ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk fokus pada persoalan utama kasus ini. Persoalan utama kasus ini adalah laporan kami terkait dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP. Jangan sampai persoalan utama ini justru nantinya hilang dari pembahasan, yang ada malah membahas persoalan di luar itu. Karena kami hanya fokus pada pertama, ada tidak peristiwa itu. Kedua, siapa yang melakukan? Ketiga, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai tujuan akhir yaitu keadilan ya jadi dilupakan karena mempersoalkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Kalau saya boleh menganalogikan, rekaman itu kan ibaratnya cermin. Cermin itu hanya memantulkan kenyataannya. Apabila kenyataannya ada yang tidak benar, jangan salahkan cerminnya. Begitu juga dengan rekaman CCTV. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan, karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebenaran sebagai seorang istri yang sah yang telah dikhianati dan dibohongi. Seperti itu. Tak hanya mengingatkan agar fokus pada masalah utamanya, kuasa hukum Mawa pun menegaskan kalau terkait dugaan ilegal akses itu pun tidak berarti dapat menghilangkan substansi perkaranya, karena terkait dugaan perzinahan tetap harus dibuktikan. Sementara itu, perihal nama Mawa yang justru kini terseret dengan dugaan unggahan insan terkait adanya dugaan perjualbelian video CCTV yang kini ramai dan membuat Inara syok serta marah ini pun tak diberikan tanggapan secara detail oleh kuasa hukum Mawa lantaran baru mendengar hal tersebut. Namun ia menyebut kalau terkait hal itu ia tak melihatnya sebagai komplotan, sembari kembali mengingatkan agar fokus pada masalah utama yaitu dugaan perzinahan. Hingga kuasa hukum Mawa pun menegaskan kalau Mawa tak terlibat di dalam perkara tersebut. Kalau kalimatnya ini kalau dijual ke media laku apa? Nah, itu informasi yang belum saya dapatkan, baru saya terima hari ini.
Saya tidak melihatnya sebagai suatu komplotan ya, karena jelas fokus kita laporan dugaan tindak pidana perzinahan pasal 284 KUHP. Nah, bukti sudah kita serahkan dan juga kita siap kooperatif, dan kami yakin penyidik akan objektif dan profesional untuk memproses perkara ini. Kita menghormati seluruh rangkaian proses hukum, baik itu ada laporan di luar ini ya. Namun laporan itu tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana perzinahannya. Laporan itu tidak bisa mengaburkan substansi perkaranya, tidak bisa. Jadi tetap harus diperiksa, dipertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak, begitu. Dan kami kan sudah memberikan bukti-buktinya. Pihak Mawar sendiri melihatnya sebagai bentuk manipulatif dari UF sendiri, pasti Bang? Kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi yang jelas jangan sampai terkecoh dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kita fokus pada kasus perzinahan, itu persoalan utamanya, ya. Jadi hal-hal di luar itu jangan sampai justru menghilangkan atau mengaburkan substansi perkara yang utamanya. Utamanya kan perzinahan. Kenapa sekarang kok malah ribut? Lebih besar, jangan sampai lebih besar kita membahas siapa illegal aksesnya, padahal kasus utamanya kan perzinahan. Saya tekankan lagi bahwa Marwa itu bukan penyebar, dia mendapatkan informasi dari orang lain, ya. Nah, informasi itulah ya yang didapatkan oleh Marwa, jadi bukan dia yang menyebarkan. Jadi saya tegaskan, Marwa tidak pernah memerintahkan, menyuruh atau terlibat dalam akses apapun terkait CCTV itu, ya. Di sini Marwa adalah korban, dan Marwa sedang mencari kebenaran dan keadilan. Jadi jangan diputar balikan. Yang pasti makin runcing aja kan ya jadinya. Gak cuma jadi berkembang lebih dari satu laporan, tapi diduga jadi banyak nama yang bakal terseret. Doakan aja yang terbaik, semoga semua mendapatkan keadilannya dan jadi pelajaran buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.